Di video kemarin, kita telah membahas ciri-ciri dari lokasi Atlantis. Dari semua yang telah kita uraikan, masih banyak hal yang belum terungkap. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita kuak misteri yang masih membuat kita penasaran. Menurut ahli teknologi hidrologi, Dani Irwanto, ia meneliti lokasi Atlantis melalui teks yang ditulis filsuf Yunani Plato dalam bahasa Yunani kuno pada tahun 360 sebelum Masehi. Dani meneliti teks dialog Timaeus dan Critias sejak tahun 2010 dan diterbitkan buku berjudul Atlantis The Lost City in Java Sea, terbit pada tahun 2015. Dan menurut hasil penelitian Dani Irwanto, ibu kota itu ada di bawah Laut Jawa. Kisah Atlantis di Indonesia telah ditulis sejumlah penulis dan diteliti antara lain Eden in the East, Drowned Continent of Southeast Asia, karya Stephen Oppenheimer, terbit pada 1918, buku berjudul The History of Java, karya Thomas Stamford Raffles, terbit pada 1817, Plato Never Lie Atlantis in Indonesia, karya Dani Hillman, terbit tahun 2013, dan Atlantis The Final Solution, karya Zia Abbas, terbit tahun 2003. Kisah yang ditulis Plato jika dipindah dalam kertas akan memiliki ketebalan 22 halaman, dan untuk menelitinya, Dani harus mempelajari bahasa Yunani selama 5 tahun. Ia mengartikan kata per kata untuk mengidentifikasi, dan penelitian tersebut dilakukan dengan metode Potsherd model anastilosis atau model pecahan tembikar. Pecahan tembikar disambungkan dengan tepat. Tembikar narasi ini yang ditulis Plato diteliti untuk menemukan lokasi Atlantis. Ujarnya dalam diskusi menyingkap jejak peradaban Atlantis di Laut Jawa yang diselenggarakan Institut Teknologi 10 November Surabaya pada Selasa 23 Januari 2021 yang lalu. Untuk meneliti naskah Plato, dia menggunakan pendekatan 20 disiplin ilmu, diantaranya antropologi, biologi, linguistik, geologi, klimatologi, oseanografi, dan mitologi. Setelah itu, baru menggunakan pendekatan ilmu arkeologi. Dani memindai setiap kata dan kalimat teks yang ditulis Plato. Pertama, Plato menjelaskan Atlantis terletak sangat jauh di Samudra Atlantik. Curah hujan sangat tinggi, air melimpah, matahari melewati atasnya, beriklim hangat, aliran sungai yang melimpah, hanya ada 2 musim, tanah subur, kayu yang melimpah, pertanian dan peternakan yang maju, tanahnya terbaik di dunia, dan juga flora dan fauna yang beragam. Ini menunjukkan daerah Atlantis beriklim tropis. Hanya ada 3 kemungkinan, yaitu Amerika Tengah, Afrika Tengah, atau Asia Tenggara. Plato menulis terdapat bangunan berlapis perunggu, kuningan, emas, dan ori calcium yang dideskripsikan berwarna merah dengan harga lebih mahal kecuali emas. Kemungkinan batu itu bernama zirkon yang banyak ditemukan di Pulau Kalimantan. Catatan Plato berikutnya, pusat pemerintahan berada di laut atau di mulut laut. Terdapat banyak pulau, dermaga yang ramai dan dikunjungi dari berbagai penjuru, armada angkatan laut yang kuat. Ini menunjukkan bahwa penduduk Atlantis memiliki tradisi maritim yang tinggi. Jika melihat sejarah peradaban, kemungkinan hanya ada di Asia Tenggara. Teks berikutnya, wilayahnya memiliki laut dan anjungan yang dikelilingi benua tak terbatas. Penggambaran narasi geografi cukup detail, kemungkinan di Sundalandia atau Asia Tenggara bagian barat, yang sekarang Pulau Sumatera dan Kalimantan. Plato menulis terjadi perang 9.000 tahun sebelum waktu Solon, atau kira-kira pada 11.600 tahun yang lalu. Dani memeriksa peta bumi pada 11.600 tahun yang lalu bahwa Pulau Kalimantan, Jawa, dan Sumatera masih terhubung dalam satu daratan.
atau bisa disebut juga dengan Sundalandia. Selanjutnya, terdapat daratan yang rata menuju laut dilingkupi pegunungan yang mengarah ke selatan terlindung dari utara. Dikelilingi pegunungan besar dan kecil yang indah dengan desa dan rakyat yang makmur. Terdapat berbagai macam kayu, geometri dataran berbentuk persegi panjang dan lonjong, panjang 3000 stadia atau sekitar 555 km dan lebar 2000 stadia atau sekitar 370 km. Dani meneliti Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 2 pegunungan, yakni Gunung Muler dan Gunung Meratus. Ukuran panjang 550 km dan lebar 370 km terbuka ke Laut Jawa. Berikutnya, terdapat saluran di dalam daratan. Saluran utara dengan kedalaman 100 kaki sekitar 30 meter dengan lebar 1 stadium atau sekitar 185 meter dengan interval 100 stadium atau sekitar 18,5 km keliling daerah 1000 stadia atau sekitar 1850 km, dan juga ada terusan yang digali dari saluran utama menghubungkan satu ke yang lain. Kedua jenis saluran digunakan mengangkut kayu dan hasil bumi menggunakan kapal. Kedua saluran digunakan untuk mengairi lahan di musim panas dan lahan mendapat air hujan di musim dingin, menghasilkan 2 kali panen dalam setahun. Dani meneliti ada saluran yang sesuai dengan ciri tersebut, yakni Sungai Barito, Kapuas, Kayangan, dan Sembangau. Lebar sungai antara 600 meter sampai 800 meter dengan kedalaman sekitar 8 meter. Jarak rata-rata antar sungai sekitar 20 km, mendekati 18,5 km, seperti apa yang dikatakan oleh Plato. Secara lokal, terusan atau saluran tersebut disebut anjir. Saluran yang menghubungkan antar 2 sungai untuk transportasi. Hampir semua jaringan sungai bisa dilayari menjadi sistem transportasi untuk mengangkut hasil bumi dan hutan melalui sungai. Plato menulis bahwa ibu kota Atlantis ada di laut yang dikelilingi benua tak terbatas. Yang lainnya adalah samudra yang sebenarnya bekas kotanya sekarang ada di bawah laut, tak dapat dilayari dan ditembus karena tertutup terumbu karang. Dani memperkirakan lokasi di Laut Jawa, di lepas pantai Kalimantan. Ibu kota Atlantis identik dengan terumbu karang Gosong Gia atau Annie Florence Reef. Gosong Gia terletak 150 km timur laut Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur. Ciri-ciri kota terdapat mata air panas dan dingin, batu berwarna putih, hitam, dan merah. Bebatuannya dilubangi untuk atap galangan kapal. Catatan Plato ini mirip dengan Pulau Bawean. Ada mata air panas dan dingin. Terdapat bebatuan beku berwarna merah, putih, dan hitam. Di bawah bebatuan ini bisa untuk simpan kapal atau disebut juga galangan. Untuk menggambarkan kota Atlantis, Plato menulis kota terdiri dari cincin-cincin konsentris zona perairan dan daratan. Terdapat kuil kecil di atas bukit, istana raja dan rumah pejabat. Bangunan kuil dilapisi ori calcium, emas, dan perak. Dani menunjukkan peta terumbu karang Gosong Gia berbentuk lingkaran. Dinding ori calcium masih kelihatan, tertutup terumbu karang, tapi masih kelihatan polanya. Masyarakat Bawean menyebutnya pulau gaib di utara Bawean. Pulau berbahaya bagi pelayaran, kadang muncul, kadang tak terlihat. Ia mencocokkan dengan data pelayaran Amerika jika terumbu karang Gosong Gia kadang muncul saat air surut dan tenggelam saat air pasang. Plato mencatat Atlantis hancur 9000 tahun sebelum waktu Solon. Hancur karena gempa bumi dan banjir dari laut, tenggelam tanpa henti setelahnya. Plato kala itu belum mengenal dengan istilah tsunami, sehingga ia menjelaskan sebagai banjir dari laut, karena gempa dan tsunami saling terkait. Dani menyimpulkan jika terjadi tsunami yang diawali dengan gempa bumi, kemudian puing kota tenggelam karena kenaikan permukaan air laut secara perlahan-lahan, bertepatan dengan bencana alam pada akhir periode Trias Muda sekitar 11.600 tahun yang lalu.
Berat es bergeser ke lautan memicu retakan di kerak bumi untuk bergerak menyebabkan bencana yang hebat, menyebabkan gempa, letusan gunung api, gelombang pasang, dan banjir, menghancurkan populasi manusia. Dalam catatan Plato, sejumlah nama diubah termasuk Atlantis. Ia menyimpulkan nama aslinya adalah Nusasura, dari kata Sanskerta, Nusa, dan Asura. Nusa artinya pulau, Asura diterjemahkan kelompok Asura. Nusasura bermakna pulaunya kaum Asura. Geologis Andeng Bahtiar menanggapi penelitian Denny jika banyak ilmuwan yang skeptis dengan Atlantis. Untuk itu, ia menyarankan agar menyatukan data lintas institusi dan perguruan tinggi dan satukan basis data yang ada sebagai kajian awal. Staf ahli bidang sosio-antropologi, Menteri Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Tukul Rameyo Adi mengatakan, lembaganya tengah mengembangkan penelitian dengan fokus pengetahuan peradaban. Ia mengaku tertarik dengan kajian Denny, disesuaikan dengan program pengembangan literasi maritim dan teknologi peradaban air, terutama terkait catatan budaya dan pemanfaatan sumber daya alam seperti rempah dan kayu manis. Data tersebut bisa dikumpulkan untuk memperkuat kajian sebelum tim peneliti turun ke bawean. Kajian dan penelitian lapangan bisa dikerjakan bersama lintas ilmu pengetahuan. Peneliti dari Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Dani Hilmanan Natawijaya mengatakan, perlu berhati-hati dalam membahas tema Atlantis di forum ilmiah. Lantaran sejarah peradaban manusia sampai sekarang diyakini baru mulai sejak 11.000 tahun yang lalu. Apalagi di Indonesia diyakini baru mulai berdiri kerajaan sejak 400 Masehi dalam catatan sejarah. Perihal Younger Dryas, kaitannya dengan penyebab dan kemungkinan terjadi kepunahan massal masih kontroversial. Sedangkan naskah Plato sendiri di dunia ilmiah umumnya tidak atau belum diterima sebagai bukti sejarah.